لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق، ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allahu khalaqana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurus kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Seluruh makhluk yang ada di alam permukaan bumi ini, mereka mengetahui akan kehebatan Allah. Mereka mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sal ila sama'il murtafi'ah. Tanyakanlah oleh engkau kepada langit yang tinggi itu. Wasal ilal jibalil muntasibah, dan tanyakanlah oleh engkau kepada gunung yang berdiri kokoh. Wasal ilal ardil munbasatah, dan tanyakanlah oleh engkau kepada lautan yang begitu dalam. Wasal ilal bahril amiqah. Wasal ilal bahril amiqah, dan tanyakanlah oleh engkau ilal ardil munbasatah, kepada bumi yang menghampar luas itu. Siapakah yang menciptakan? Siapakah yang berkuasa? Siapakah yang telah memberikan rezeki? Fayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majelis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali khutbah ini dengan menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaharui iman kita. Kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan nanti di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasalah terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah
dengan kita senantiasa membaca salawat kepada baginda kita, kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, sehingga kita ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan, yang mana bulan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan ini ada satu ibadah yang begitu agung, ada satu ibadah yang begitu mulia, yaitu ibadah berkurban. Para ulama mengatakan ibadah kurban ini menggabungkan dua perkara. Yang pertama adalah ibadah yang sifatnya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dalam ibadah kurban itu ada hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa ibadah kurban ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam, tidak ada amal yang dikerjakan oleh Bani Adam yauman nahri, pada hari nahr, yaitu pada hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, amalan kepada satu amalan ahabba ilallah, yang mana amal itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah." Pada saat itu, pada hari nahar, mungkin kita melakukan ibadah salat, mungkin juga kita melakukan ibadah sedekah, atau pula melakukan ibadah yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak ada amal pada hari itu yang lebih utama daripada ihraqid dam, daripada kita mengorbankan hayawan pada saat itu. Bahkan begitu mulianya, begitu agungnya ibadah kurban. Ya'ti yaumal qiyamah, nanti kurban yang kita kurbankan itu, hewan yang kita sembelih pada hari nahar itu, ya'ti biquruniha, dia nanti di akhirat akan datang dengan tanduknya. Wa aghlafiha, dan nanti dia akan datang dengan kuku-kukunya. Wa ash'ariha, dan nanti dia akan datang dengan bulu-bulunya. Kenapa dalam hadis ini Nabi sebut binatang tersebut akan dinilai juga, akan menjadi pahala juga pada sesuatu? Tanduknya, kukunya, ash'ariha, bahkan rambut-rambutnya. Maka para ulama jelaskan, karena biasanya kuku itu tidaklah digunakan, tidaklah orang memerlukan, bahkan perkara itu adalah perkara yang akan kita buang. Begitupun rambutnya, bulunya, itu pun adalah perkara yang manusia tidak akan memakannya, dia akan membuangnya. Begitupun tanduknya, tidak ada orang memakan tanduk. Kebanyakan daripada kita membuang tiga perkara ini. Tapi begitu mulianya ibadah kurban, sesuatu yang tidak kita manfaatkan pun, sesuatu yang kita tidak memerlukan pun, nanti pada hari kiamat itu akan menjadi pahala yang begitu luar biasa bagi kita. Kalaulah sesuatu dari bagian kurban itu yang tidak bermanfaat kemudian menjadi pahala, bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan bagian-bagian hayawan itu yang kita manfaatkan? Maka itu lebih lagi pahalanya nanti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati dalam dirinya sa'atan, keleluasaan, artinya dia termasuk orang yang mampu, orang yang boleh berkurban, walam yudhi, sementara dia tidak melakukan itu kurban, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat solat kita. Meskipun dalam madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tetapi dalam madhab Imam Abu Hanifah, melihat begitu besarnya Nabi, begitu hebatnya Nabi mengancam orang-orang yang mampu sementara dia tidak berkurban, maka Imam Abu Hanifah mengatakan hukum kurban itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang mampu itu? Kita merasa orang yang mampu itu adalah orang yang betul-betul kaya. Rumahnya mungkin yang paling besar, keretanya yang paling banyak, gajinya beratus-ratus ribu atau berpuluh-puluh ribu ringgit. Tetapi hadirin, ternyata bukanlah itu yang dimaksud mampu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan orang yang mampu berkurban itu yang disebut man wajada sa'atan, orang yang mendapatkan sa'at, kemampuan. Yang dimaksud adalah orang yang dia mempunyai kelebihan daripada apa yang dia harus nafkahkan. Kalaulah kita memberikan istri kita nafkah satu hari 50 ringgit atau 100 ringgit, maka hitunglah dari Yaumun Nahar 10 Dzulhijjah, kemudian Yaumut Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, kita dapati harta kita boleh digunakan untuk menafkahi istri kita. Satu hari 50 ringgit, maknanya 4 hari adalah 200 ringgit. Kemudian di dalam ATM kita, di dalam tabungan kita, ternyata ada 1.000 lebih, ataupun 1.200, 1.500. 200 kita gunakan untuk nafkah istri, sisanya sudah boleh membeli hewan kurban. Maka itulah yang dimaksud sa'atan, yang dimaksud mampu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang-orang yang dalam ekonnya, di dalam ATM-nya berjuta-juta ringgit, tetapi orang yang dia punya kelebihan dari nafkah yang wajib kepada keluarganya, kemudian kelebihan itu boleh dia gunakan untuk membeli satu kambing, itu sudahlah termasuk orang-orang yang mampu menurut agama kita, menurut penjelasan daripada para ulama. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Karena memang di dalam ibadah kurban itu adalah sebuah pengorbanan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hanya diminta mengorbankan hayawan. Hayawan itu bukan perkara yang memang paling luar biasa dalam hidup kita. Ada yang lebih kita cintai daripada hayawan itu. Kita lebih mencintai istri kita, lebih mencintai anak kita. Tetapi asal mula ibadah kurban itu adalah pengorbanan seseorang yang begitu mencintai Allah. Begitu hebatnya dia mencintai Allah, sehingga Allah pun tidak redha dalam hati hamba tersebut ada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika menunggu anaknya 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun sehinggalah usianya 80 tahun. Kemudian menikahlah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Cinta yang wajar, keumuman seorang bapa menunggu anak yang begitu lama. Wajar kalau dia mencintai kepada anaknya, dan itulah semestinya. Tapi Allah tidak mau dalam diri seorang hamba ini, yaitu Ibrahim, ada kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkanlah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kurban itu hakikatnya adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah pun tidak meminta kita mengorbankan yang lebih daripada hayawan, sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita berkorban di hari itu, maka insya Allah kita pun akan dinilai di hadapan Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini, sekali lagi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, sehinggalah tahun ini kita mampu berkurban, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا وفخامة الرئيس الأعلى، واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.